adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Artis-artis pembenci Pak Jokowi yang sudah mengakar, ngoyot, dan tidak akan berubah pikiran sampai kapanpun. Kita panggilnya Ibu Kurnia. Di sini aja deh. Non sering ini ya, non sering ini. Lucu saya melihat orang ini ya. Cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Maaf kata ini ya, ustazah ahli surga. Kalau saya diberi pilihan berkawan dengan Pak Jokowi atau memilih Pak Jokowi dan memilih Anda mengatakan siapa yang membenci Pak Jokowi itu adalah sahabat Anda dan saudara Anda. Melihat para pembencinya Pak Jokowi ini, kok sampai sekarang mereka tuh tidak pernah berdamai gitu loh. Masih saja memendam rasa sakit hati, kebencian. Ibu ini ngomong apa kumur-kumur, Bu? Ingat, Bu, kalau ibu mengajak orang lain untuk menghasut Pak Jokowi, kebencian ibu, hasutan ibu itu nantinya orang lain akan mengikuti. Ingat, tanggung jawabnya ibu di hadapan Yang Maha Kuasa. Jokowi adalah penyandra. Penyandra apa sih, Bu? Justru karena ibu terlalu bebas di negara ini, makanya ibu seenak udel mau ngomong kepada pemimpin yang sudah pernah memimpin bang. Gila ya, gue heran gitu, kenapa masih ada orang-orang seperti ini gitu. Orang-orang yang sakit hatinya itu menahun. Ibu Kurnia yang terhormat, Anda ini perempuan bajingan, provokator negara. 280 juta penduduk Indonesia memilih Jokowi sebagai presiden 2 periode. Adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Pala bapak kau digigit kecut Kurnia, paham kau? Kau buka hijab kau tuh ya, kau buka hijabmu dikali jodoh kau. Siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Maaf Ibu, bisa diulang tadi kalimatnya? Siapapun yang memusuhi Mulyono itu kawannya Ibu, begitu? Tapi maaf ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di sini kita akan melihat yang bikin kita emosi, bikin kita geram melihat ini. Pengacara Dr. Tifu Kurnia menyebut Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Pastinya pendukung Bapak Jokowi semakin marah kepada pengacara dari Dr. Tifa. Seperti apa videonya? Kita tonton bersama-sama. Adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Pemirsa, berikut ini akan maju ke tampil artis-artis yang sudah tidak asing lagi, artis-artis pembenci Pak Jokowi yang sudah mengakar, ngoyot, dan tidak akan berubah pikiran sampai kapanpun. Kita panggilnya Ibu Kurnia. Di sini aja deh. Non sering ini ya, non sering ini. Lucu saya melihat orang ini ya.
advokat katanya ini. Ini sepertinya nek video-video ini kemarin sing udeng-udengan itu siapa? Iki sing ditabrak Deddy Sitorus. Deddy Sitorus PDIP, artinya PDIP sepertinya juga bergabung kepada aliansi pembenci Pak Jokowi. Padahal biyen kontra, sekarang karena misinya sama, membenci dan menjatuhkan Pak Jokowi, gabung ini. Partai gak duwe harga diri. Meskipun yang namanya partai itu pelintat-pelintut nggih. Ibaratnya kodok mencolot rene mencolot rono, termasuk sak pemikiran nih, sak wong-wong nih, kayak gini mencolot rono di partai perilakunya ya wis kodok itu, para pencolot itu. Jadi golek bolo, PDIP golek bolo kepada nanggone aliansi para pembenci Pak Jokowi itu mau. Tapi leren dionceki dhisik. Kayak misalnya dong gedung DPR ngono sidang RDP kok. Ya ketua fraksi atau anggotane fraksi PDIP ngonceki orang-orang pemerintah kok. Iki Deddy Sitorus dionceki orang-orang membenci karena mereka ragu, jangan-jangan menyusup gitu. Wong biyen soalnya apa membenci, sekarang kok mau gabung gitu. Cuman nek sampean ndelok video panjangnya itu permasalahannya gampang Pak untuk menyeret Pak Jokowi. Tinggal Ibunda Ketua Umum Megawati Soekarno Putri berani mengatakan sejujur-jujurnya bahwa Jokowi itu penjahat, penyandera, penjajah. Bahwa Pak Jokowi itu dikatakan oleh mereka penjajah, penjahat, penyandera. Kira-kira Bunda Megawati Soekarno Putri mau nggak nurut apa sing dikarepne apa yang diminta oleh Ibu advokat itu mang? Gelem nggak kira-kira Lur? Gelem nggak? Gelem pun ketok gak pinter, gak gelem. Ya aneh wong padha-padha bencine. Iya. Jadi katut gak pinter, seandainya mau PDIP dalam hal ini sing diminta mereka itu Ibu Ketua Umumnya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu penjajah, penyandera, penjahat. Ya katut gak pinter pisan, koyo advokat sing ngomong iki mang Bu sapa Bu Kurnia iki mang. Katut gak pinter pisan gitu loh. Kenapa? Kalau versi mereka Pak Jokowi katakan itu penjajah, penyandera, penjahat. Yang dicontohkan hanya 3 orang ini, Tom Lembong, Said Didu, Hasto Kristianto lho. Wis ketok to contone lho. Makanya yang menjadi penjajah, penyandera, penjahat iki sapa? Mereka ditersangkakan oleh aparat penegak hukum ya. Ditersangkakan oleh aparat penegak hukum itu karena perilakunya sendiri ya, keseliur karena perilakunya sendiri gitu loh. Sing korupsi sing memarkup data dia, sing berperilaku tidak baik dia, sing disalahno Pak Jokowi. Ngene iki lah advokat, nek korah-korahe kurang adoh ya ngene iki gitu loh. Advokat sing korah-korahe kurang adoh. Jadi analisanya berdasarkan kandungan pembersih korah-korah iki mang, sabun pembersih iku mang, pencuci piring iku mang. Bukan berdasarkan hukum yang berkaitan dengan hal itu, tidak. Makanya Bu Kurnia sekali-sekali nek korah-korah iki rada ado, jangan diwastafel sebelah kompor aja. Sekali-sekali korah-korah kono nang nggone pinggir kali. Nggih. Jadi cek ngerti keadaan yang sebenarnya itu cek ngerti. Nek wastafel nduk sebelah kompor wis umum, wis biasa. Tapi nek korah-korah nang kali, apalagi kali ini curam ngene. Oh ya rada keren ya men, ya. Akhirnya tambah pengalaman, tambah wawasan dan tambah pinter, bukan advokat macem opo ngene iki mau. Sorry, bukannya ngenyek ndak. Wong wis tak omongno fakta kok, realita kok. Kenyataan kok. Kenyataan. Ya, kenyataan apa? Mengatakan penjahat,
sing dicontohno mereka Tom Lembong Saididu, sementara kita tahu sapa Tom Lembong Saididu Hasto Kristianto. Kita semua pada tahu kok. Mereka terjerat kasus hukum bukan karena Pak Jokowi, tapi perilakunya yang buruk. Perilakunya yang buruk. Lu ngono Pak Jokowi sing disalahno. Delogo jaran. Logo jaran. Oke, dulur, inilah yang terkadang saya sering berbicara. Jangan mudah terprovokasi, ojo mudah katut-katut. Nek daripada manasno kuping dan sebagainya gak usah ndelok TikTok, di scroll ndelok sing asik-asik doa iki. Karena apa? Tidak semua isinya itu mencerahkan, memandaikan, tapi juga membencikan juga, menggaplekkan juga. Seperti ini menggaplekkan juga. Menggaplekkan. Tetap ayo gunakan akal sehat. Sorsawu bakul kembang. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Maaf kata ini ya, ustazah ahli surga. Kalau saya diberi pilihan berkawan dengan Pak Jokowi atau memilih Pak Jokowi dan memilih Anda mengatakan siapa yang membenci Pak Jokowi itu adalah sahabat Anda dan saudara Anda. Saya sama sekali tidak ingin bersahabat dan tidak ingin menjadi saudara Anda, karena saya lebih percaya Pak Jokowi yang sudah dipercaya oleh negara Arab yang betul Islam dan negara-negara lainnya, diakui Pak Jokowi orang yang berjaya di negaranya. Sedangkan Anda entah dikenal sebagai apa, mungkin karena hanya sebagai Anda ustazah ya, mungkin dikagumi, tapi saya tidak mengagumi Anda sama sekali, tidak sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merangkul terjadi. PDIP dirangkul saat ini untuk menyusun kekuatan untuk mempersatukan sengkuni-sengkuni dengan PDIP menyerang Pak Jokowi. Statement mereka ini tidak ada yang lain selain menyerang Pak Jokowi. Nih, dulu pun udah saya sebut ya, waktu selesai Pilpres, PDIP itu harus merangkul kelompok-kelompok kecil tadi itu. Nah, ini buktinya terjadi kan? PDIP sekarang telah merangkul beliau-beliau yang berpikiran rasis, ya, yang selalu membuat hoak-hoak kebencian. PDIP ini ingat ya, PDIP ingat, sekali lagi saya ucapkan, PDIP semakin nyungsep nantinya, semakin nyungsep nantinya di 2029 nanti, karena Anda telah merangkul manusia-manusia rasis, manusia-manusia yang selalu berpikiran kotor kepada pemimpin negara ini. Karena politik tadi itu ya, PDIP kan nggak sanggup lagi pemain tunggal lagi seperti dulu ya, oposisi. Karena saya katakan kalian itu harus merangkul, nyata dong ya. Dan ini tolong dipikirkan ke depan 2029 kalian makin nyungsap. Kenapa saya katakan makin nyungsap? PDIP itu dulunya diperkuat oleh jabat. Ya, jabat tahu kan, Jawa Batak itu yang banyak dulu, karena berjiwa-jiwa demokrasi dulu. Sekarang mana kalian nantinya merangkul, FPI juga kalian rangkul nanti jadinya, karena kekuatan tadi kurang, ya kan? Setelah kalian merangkul FPI, disinilah kebobrokan PDIP makin nyungsep ke bawah. Ingat kata-kata saya, Pak Deddy ada di situ ya. Tolonglah Bu Puan Maharani
benahi PDIP itu supaya jangan terjadi politik krisis di tubuh PDIP tadi. Hormat saya. Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Aku tuh heran gitu loh ya kan, melihat para pembencinya Pak Jokowi ini. Kok sampai sekarang mereka tuh tidak pernah berdamai gitu loh. Masih saja memendam rasa sakit hati, kebencian, dan juga kecemburuan kepada Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi itu bukan Presiden Republik Indonesia. Ya sekarang tuh sudah menjadi rakyat biasa gitu loh. Tolong banget untuk para gerombolan sakit hati, gerombolan barisan 16% dan 24%, tolonglah kalian itu. Kalau kalian tidak bisa memberikan apapun untuk negara ini, setidaknya jangan menyusahkan orang lain. Kalian itu adalah orang-orang yang dibayar gitu loh, dengan nasi bungkus, dengan uang 50.000 dan juga beras 1 kilo. Saya tahu gitu. Kalian itu adalah orang-orang barisan sakit hati, karena keberadaan kalian itu hanya menjadi beban dan juga hama di negara ini. Tolong banget untuk barisan 16% dan 24%. Kalian tuh sedikit aja, jangan buat masalah di negara ini. Kalian tuh seharusnya tidak perlu diberikan tempat ataupun panggung untuk bersuara di negara ini, karena keberadaan kalian itu tidak pantas di negara ini gitu. Sangat menyedihkan. Tolong banget untuk kelompok gerombolan sakit hati, berhentilah melakukan hal-hal seperti itu. Ibu ini ngomong apa kumur-kumur, Bu? Ingat, Bu, kalau ibu mengajak orang lain untuk menghasut Pak Jokowi, kebencian ibu, hasutan ibu itu nantinya orang lain akan mengikuti. Ingat, tanggung jawabnya ibu di hadapan Yang Maha Kuasa. Ingat ya Bu, Jokowi itu mantan presiden yang dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Betul. Kalau memang ada yang tidak suka ataupun benci dengan Pak Jokowi, manusiawi Bu, namanya orang. Tapi ingat Bu, kalau ibu menghasut, tanggung jawabnya nanti besar di hadapan Yang Maha Kuasa. Tobat Bu, malu sama jilbab, sudah tua. Oke, gitu aja kok repot. Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Jokowi adalah penyandra. Penyandra apa sih Bu? Justru karena ibu terlalu bebas di negara ini, makanya ibu seenak udelmu ngomong kepada pemimpin yang sudah pernah memimpin bangsa ini. Iya, seenak udel itu. Nggak layak sebenarnya ibu pakai tutupan itu. Nggak layak Bu. Nggak layak. Nggak layak. Orang yang menyatakan beragama itu dijaga ucapannya, dijaga hatinya. Ibu jangan asal nyeplok, pikirin 2 kali kalau mau ngomong itu. 2 kali. Iya. Mulutmu harimaumu. Apa yang kamu katakan itu terjadi padamu. Pengacara, mengaku pengacara tapi nggak pernah ada baik-baiknya ngomong. Pakailah ilmunya Bu untuk memperbaiki yang kurang baik. Jangan merusak yang sudah baik. Ya. Salam hormat untuk ibu yang bawel ini. Gila ya, gue heran gitu, kenapa masih ada orang-orang seperti ini gitu. Orang-orang yang sakit hatinya itu menahun. Orang-orang yang sakit hatinya itu bagaikan kanker udah stadium 4 mungkin ya. Gila. Orang yang benar-benar apa ya, yang udah mengadu domba sebuah demokrasi itu loh. Ini salah satu, kalau emang Jokowi seorang penjajah, ya mungkin udah rata semua kalian gitu loh, udah nggak ada di sini. Sekarang siapapun yang menzolimi Jokowi selama Jokowi menjadi presiden, Jokowi udah biarkan aja lah gitu loh. Bahasanya anjing menggonggong kafilah berlalu gitu kan. Tapi malah justru kalian makin menjadi-jadi gitu loh. Apa nggak sadar? Coba tanyakan ke rakyat Indonesia, berapa persen sih yang benci Jokowi gitu loh. Kalau hanya golongan-golongan Anda aja yang nggak akan mempan, sampai kapanpun juga pasti mentah gitu loh bahasanya. Mentak. Bu, yuk kita sama-sama introspeksi diri, jangan membenarkan diri gitu. Sama-sama mencari jalan keluar. Jangan hanya bisanya keluar.
apalagi sekarang ini ya, orang-orang kebanyakan yang kontra terhadap Jokowi ini adalah seorang ibu-ibu gitu loh. Jadi mereka-mereka ini menjadi pelopor-pelopor gitu, yang benar-benar menjadi juru bicaranya, menjadi segala macam lah pokoknya. Banyak kali kejadian seperti itu. Pemilu kalah, Jokowi disalahkan. Pilkada kalah, Jokowi disalahkan. Kita melembung di penjara, Jokowi disalahkan. Sekarang gini, selama Jokowi menjabat sebagai presiden, siapapun juga harus patuh kepada presiden. Gitu loh. Betul. Mau Polri kek, mau TNI kek, mau si menteri kek, ya siapapun juga harus tunduk gitu loh. Emang sebagai panglima tertinggi gitu loh, kok aneh gitu. Kita nggak tahu ya, habis pikir seperti apa lagi gitu loh. Untuk orang-orang seperti ini gitu, nggak tahu harus berbicara apa gitu loh. Menasehatin orang seperti ini bahkan mungkin dari keluarganya juga nggak bakal bisa. Ya intinya emang udah berdikari diri sendirinya begitu gitu, tabiatnya seperti itu gitu loh. Apa yang ada di hatinya, sebuah harapannya yang pengen dicapai itu nggak tercapai, seperti inilah. Tapi sakit hatinya ini yang bikin kadang-kadang geleng-geleng kepala. Kok nggak habis-habis gitu loh, menahun gitu loh. Nggak habis-habis. Sampai kapan gitu loh. Nggak bisa habis sakit hatinya. Kita sendiri ngeliat kenyataan gitu, nggak bisa ngeliat ke lapangan apa gitu. Rakyat Indonesia seberapa besar sih cintanya kepada Jokowi gitu, yang sudah mengorbankan diri dia. Ya kalau mau kesempurnaan, hanya pemilik dunia inilah yang sempurna itu gitu. Hanya sang pencipta lah yang paling sempurna gitu. Manusia nggak ada yang sempurna, mau seperti apapun. Ya sekarang Jokowi sudah menjadi orang sipil. Kalau emang Jokowi Anda anggap merasa bersalah, merusak tatanan demokrasi, sebagai penjajah, sebagai penculik atau segala macam, tunjukkan aja buktinya, berkas-berkasnya, segala macam, bawalah. Betul. Ke MA kayak ke MK kayak ke pengadilan segala macam, kan ada jalurnya gitu loh. Itu cara sehat gitu, daripada kita hanya berkor-kor istilahnya siapa yang benci Jokowi adalah teman kita. Ya teman-teman Anda aja sendiri gitu, tapi bukan rakyat gitu, dan bukan ya termasuk bukan saya juga gitu ya. Jadi sama-sama untuk analisa pribadi sendirilah gitu, kembali ke diri sendiri gitu, berintrospeksi gitu. Mengapa semua bisa terjadi kan gitu ya. Ibu Kurnia, yang Anda maksud penjahat penjajah itu di mana? Siapa yang dijajah Jokowi? Siapa yang dijahatin Jokowi? Ibu Kurnia yang terhormat, Anda ini perempuan bajingan, provokator negara. 280 juta penduduk Indonesia memilih Jokowi sebagai presiden 2 periode. Lah Anda apa? Kontribusi negara untuk negara ini nggak ada, kecuali propaganda, ada domba, jual agama demi kepentingan kelompok. Itu pekerjaan Anda. Ibu Kurnia sama Tutur Pipa, Amin Rais, Anies Baswedan, Rizik Syihab, itu kan kroni-kroni Anda semua. Jadi siapa yang percaya sama Anda ini? Yang terhormat, Apokat Kurnia, Anda ini termasuk manusia setan perempuan di Indonesia ini. Paham, ngerti Ibu Kurnia? Selamat. Sadar-sadarlah Bu Kurnia, jangan bikin error negara ini dengan mulut busukmu itu. Terima kasih. Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Pala bapak kau digigit kecut Kurnia, paham kau? Kau buka hijab kau tuh ya, kau buka hijabmu dikali jodoh kau, itu baru ya. Kurasa memang dari kali jodoh kau. Kau tonton video ini ya, tidak ada yang menyandra. Kami rakyat Indonesia tidak ada yang merasa disandra oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, paham kau? Kau aja dari dulu kepanasan kau. Entah apa yang kau cari, musuh kali kau sama Pak Jokowi. Gak dikasih apa kau sama Pak Jokowi? Hei Kurnia, kau buka hijab kau itu. Kau nggak pantas kau jadi muslimah kau. Ya, kau itu pengikut jin atau setan kau. Iya, dari muka kau aja kelihatan.
Ya, muka jin atau setan. Entah-entah kok rajanya. Raja jin atau setan. Kurnia. Woi, sirup Kurnia. Buta kira. Mulyono itu siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Maaf Ibu, bisa diulang tadi kalimatnya? Siapapun yang memusuhi Mulyono itu kawannya Ibu, begitu? Tapi maaf ya Bu ya, sayangnya saya juga ogah menjadi temennya Ibu ya. Sayangnya saya harus mikir 1000 kali untuk menjadi kawannya Ibu. Habis gimana saya nggak mikir coba? Kemarin melihat tingkah pola Ibu di jalanan arogan kayak gitu ya, mikir dong saya kalau mau jadi temennya Ibu. Saya selalu ingat itu pesan dari bapak ibu saya almarhum ya. Pilihlah kawan ya, pilihlah circle itu orang-orang yang baik ya, sehingga bisa membawa kita ya ini menuju ke hal yang lebih baik lagi ya. Betul. Nih, kalau ada suatu kontestasi ya, yang satu itu di situ ada sosoknya Bapak Jokowi, satu itu Ibu ya. Saya nggak pakai pikir panjang ya, saya langsung pilih Bapak Jokowi. Karena apa? Kita bisa lihat loh, sosoknya Bapak Jokowi itu pantas layak dijadikan panutan, ya kan? Orangnya penyabar, ya, rendah hati, tutur katanya sopan, ya, tidak pernah menyakiti hati orang, walaupun dihina, dihujat, dicaci maki, tidak pernah membalas. Itu yang pantas dijadikan dijadikan panutan dan dijadikan kawan, yo. Jadi Ibu jangan GR, siapa juga yang mau jadi kawannya Ibu ya. Nah teman-teman, seperti itu ya hujatan netizen kepada pengacara dari Tifu ya, Kurnia, yang menyebut Bapak Jokowi itu penyandra, penjahat, dan penjajah. Oke teman-teman, jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.